Halo adik-adik, bertemu kembali di channel Belajar Fisika Gratis, Belajar Fisika Jadi Mudah bersama saya Pak Ayan. Dan kita akan melanjutkan soal-soal pembahasan PAS dari video sebelumnya. Kita mulai dari nomor 7. Ya, nomor 7 ini kita lihat di sini ada pengukuran pada jangka sorong ya. Jadi jangka sorong itu yang atas ini adalah skala utama, yang bawah ini adalah skala nonius. Nah, di mana di sini kita disuruh untuk bagaimana menghitung pengukurannya. Nah, pengukuran pada jangka sorong itu adalah patokannya angka 0 ya. Angka 0 pada skala nonius ini letaknya kita hitung di skala utama. Jadi ini adalah 5,5, 5,6. Nah, jadi untuk angka 0 ini sudah melewati 5,6 di skala utama. Nah, jadi kita tuliskan dulu ya, ini adalah 5,6. Untuk selanjutnya adalah cari garis yang berhimpit skala utama dengan skala nonius. Nah, ini satu garis. Nah, kita lihat ini adalah satu garis. Ini garis yang berhimpit atau satu garis. Nah, ini berhimpit. Nah, untuk yang berhimpit ini adalah garis ke-6 di skala nonius. Nah, dari dua keterangan ini kita gabung ya. Jadi 5,6. Lalu karena ini adalah garis ke-6 itu menjadi 0,06. Nah, jadi kita jumlah, maka kita dapatkanlah 5,66. Di mana satuan dari jangka sorong itu adalah cm. Jadi jawabannya 5,66 cm. Cukup mudah ya untuk nomor 7, pengukuran pada jangka sorong. Lalu nomor 8 sudah masuk ke materi, ini adalah vektor. Ada dua vektor F1 sama F2 digambarkan dalam kotak-kotak ya, yang bernilai 1 Newton. Tentukanlah resultan dari kedua vektor tersebut. Nah, jadi kalau ada model soal seperti ini, adik-adik bisa gambarkan sendiri dengan metode poligon. Misalkan F1-nya ini adalah F1, lalu dilanjut dengan vektor F2. Nah, nanti untuk resultannya kalian cukup menghitung kotak-kotak ya, masing-masing vektor tadi yang mendatar dengan yang tegak atau vertikal ya. Nah, jadi kita lihat ini untuk F1 kotak mendatarnya ada 3 ya, ada 3 kotak atau dia bernilai 3 Newton. Lalu yang F1 untuk vertikalnya ke atas ini ada 4 kotak. Nah, ini maka bernilai 4 Newton. Untuk F2 sendiri ini adalah yang ke samping atau mendatar, ini ada 5 kotak bernilai 5 Newton, dan yang vertikal itu adalah ada 2 kotak. Nah, resultan sendiri ini adalah gabungan dari F1 dengan F2 secara mendatar dengan secara vertikal. Jadi kalau kita lihat ini adalah secara vertikal gabung, dan yang ini adalah secara mendatarnya dari gabung. Mendatarnya adalah 3 tambah 5, ini ada 8. Sedangkan untuk vertikalnya adalah 2 tambah 4, di sini adalah totalnya adalah 6. Nah, dari sini kita menghitung memakai Pythagoras ya, sehingga resultannya, jadi sebetulnya ini adalah triple Pythagoras. Kalau adik-adik sudah hafal gitu ya, 6 sama 8, jadi 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, ini kan hasilnya 100 ya. Nah, nanti hasilnya adalah di akar jadi 10 Newton. Jadi kalau sudah hafal 6, 8, 10 itu adalah triple Pythagoras. Jadi jawaban nomor 8 itu adalah yang option D. Sudah paham ya? Lanjut. Nomor 9, ini kembali ke micrometer group. Justru di sini kita disuruh mencari untuk
gambarnya ya, yang menunjukkan nilai dari 2,85 mili ya. Jadi kalau kita lihat di A, nah kalau kita lihat di A, di sini 2,85 ya, jadi 2,5, nanti sisanya berarti harus di garis 35. Ini sudah melewati 2,5, udah betul. Lalu ditambah biar jadi 8,5 itu ditambah 35 ya, jadi 0,35. Jadi kalau secara hitungan ini adalah 2,5, itu harus ditambahkan dengan 0,35 agar hasilnya menjadi 2,85. Maka kita butuh yang garis ke 35. Ini garis 15, garis 25. Lalu yang D ini adalah garis ke berapa ini? 12 ya. Nah, ini betul, dia adalah garis ke 35 dan sudah melewati 2,5. Oke, ini cocok ya. Nah, jadi jawabannya adalah sudah pasti yang E. Nomor 10, berikutnya adalah besaran-besaran fisika. Nah, mana yang merupakan termasuk besaran vektor? Berarti besaran vektor dia punya besar dan arah. Jadi yang merupakan besaran vektor itu adalah kecepatan, lalu ada gaya, karena di sini ada percepatan nanti, dan lalu ada perpindahan. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 5, sudah pasti. Lanjut, nomor 11. Apabila dilakukan pengukuran diameter dalam, nah ini bagian dalam ya, jadi diameter bagian dalam dari sebuah cincin, alat ukur yang tepat digunakan adalah, sudah pasti ini adalah jangka sorong ya. Jadi jangka sorong itu bisa mengukur diameter atau jari-jari bagian luar ataupun jari-jari bagian dalam. Nomor 12. Nah, 12 di sini ada dua vektor ya, yang satu membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X. F2 nya di sini bernilai 10 akar 2. 10 akar 2. Nah, cuma karena dia arahnya ke kiri ya, kita lihat ini jadi bernilai minus. Nah, sedangkan F1 nya sendiri dia bernilai 20 Newton. Tapi karena dia membentuk sudut, kalian harus uraikan dulu ya untuk F1 ini ke sumbu X. Nah, maka kita dapatkan yang ini, dan dia akan diuraikan juga ke sumbu Y. Nah, ini maka kita dapatkan yang ini ya. Nah, F1 sendiri ke sumbu X ini karena sudutnya ini adalah menjadi samping ya, ini adalah samping, yang ini adalah miring. Samping miring itu hubungannya sama dengan kosinus ya. Berarti di sini bernilai F1 dikali kosinus 45. Nah, F1-nya sendiri adalah 20. Lalu cos 45 derajat, masih ingat? Ya, setengah akar 2. Maka kita sederhanakan 20 bagi 2 itu adalah 10, sehingga kita dapatkanlah 10 akar 2. Nah, kalau kita lihat di sumbu X ini ke kanan positif ya, 10 akar 2. Lalu yang ke kiri ini ada minus ini, min 10 akar 2. Maka secara vektor ini saling menghilangkan ya, habis ya. Jadi untuk yang sigma fx itu habis. Jadi 10 akar 2 dikurangi dengan 10 akar 2. Akibatnya adalah nilainya 0. Nah, maka ini hanya mempunyai vektor yang fy ya. Di sini adalah f sin. Maka ini menjadi f1 sin 45. Kalau kita masukkan nilainya juga, f1 tadi kan 20 ya, sin 45 juga sama, setengah akar 2. Maka kita dapatkanlah di sini 20 bagi 2 itu adalah 10, maka dapatlah 10 akar 2 juga. Nah, fy ini cuma ada 1. Nah, fy bernilai 10 akar 2. Otomatis karena ini fx-nya 0, otomatis untuk resultannya itu nilainya sama dengan fy-nya ya. Maka hasilnya adalah 10 akar 2 Newton. Oke, jadi opsi yang kita pilih ini adalah yang 10 akar 2, itu yang E. Baiklah adik-adik, untuk pembahasan soal
yang video kedua ini cukup di sini. Nanti kita akan lanjut ke nomor berikutnya. Jika ada yang belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan bisa share ke teman-teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.